Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Selamat pagi. Saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa Tadris Biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, untuk hari ini topik perkuliahan kita adalah tentang sejarah penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'iznihi ma yasha' innahu aliyyun hakim." Artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51. Berdasarkan dengan ayat Al-Quran tersebut, maka ada beberapa cara wahyu diturunkan kepada seorang rasul atau utusan Allah, baik itu sebelum dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada beliau yang terakhir, yaitu beliau Rasulullah SAW sebagai penutup dari para nabi atau utusan. Yang pertama itu adalah melalui wahyu, yakni langsung melalui isyarat, i'lam atau insting, bisikan dan ilham yang diterima oleh beliau. Para rasul itu langsung ada di dalam hati beliau, tiba-tiba ada sebuah semacam pemahaman yang dibisikkan oleh Allah langsung ke dalam hatinya, yang kemudian itu disampaikan kepada para pengikut-pengikutnya. Yang kedua adalah pewahyuan dari balik tabir. Yang ketiga itu adalah pewahyuan dengan mengirim utusan, sebagaimana malaikat Jibril yang diutus itu. Nah, berikutnya adalah pembahasan mengenai ayat pertama dan ayat terakhir turun. Ini tentunya adalah ayat yang diturunkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad SAW, yakni Al-Quranul Karim. Di antara hal yang kiranya perlu diketahui adalah mengenai ayat apa yang pertama kali turun dan ayat apa yang terakhir turun. Faedah untuk mengetahui hal ini, ayat pertama dan terakhir turun, itu yang pertama adalah untuk membedakan ayat mana yang nasikh dan mana yang mansuh. Artinya ayat yang menasakh atau menghapus atau mengganti mungkin hukum-hukum atau mungkin kandungan dari ayat yang turun sebelumnya. Dan juga mana yang mansuh, yaitu mana yang hukumnya itu dihapus. Satu contoh misalkan yaitu ayat mengenai pelarangan khamar, karena di ayat yang pertama turun itu tidak ada pelarangannya. Yang ada adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Tidak ada ketegasan bahwa di situ ada pelarangan terhadap yang namanya minum khamar. Sehingga di masa sahabat itu masih ada juga yang minum khamar, sahabat yang minum khamar itu masih ada. Kemudian terjadi kasus peristiwa, ya ini ketika para sahabat itu hendak melakukan sholat, kemudian mereka mabuk-mabukan, imamnya saat itu ketika membaca surat
al-kafirun itu enggak selesai-selesai. Jadi kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini nyatanya enggak langsung ke yang terakhir tapi balik lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terus balik seperti itu sehingga enggak selesai-selesai. Yang mestinya lakum dinukum waliyadin tapi balik lagi kepada ayat yang sebelumnya. Karena itulah turun ayat yang kedua, yaitu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sampai kalian mendekati sholat kalau kalian itu sedang dalam keadaan mabuk-mabuk. Sampai kemudian akalnya itu bisa kembali. Akhirnya muncul lagi peristiwa yang ketiga. Karena mabuk-mabukan akhirnya terjadi pertikaian di antara para sahabat yang hampir-hampir berujung pada saling serang, mau perang antara satu dengan yang lain. Turun ayat yang terakhir yang menyatakan keharaman dari khamr itu. Innamal khamru wal maisiru wal angsabu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu itu. Nah, maka nanti dengan mengetahui ayat pertama dan terakhir turun, kita bisa tahu mana yang menasih dan juga yang mansukh. Kemudian untuk mengetahui tarikh tasyri', bagaimana sejarah dari pembentukan syariat itu. Dan sekali lagi yang namanya sejarah pembentukan syariat itu tidak serta-merta langsung bleger opo eneke seperti yang kita terima itu. Ada sebuah proses perjalanan dari sejarah yang mengawalnya. Karena itulah dengan adanya kita mengetahui ayat pertama dan terakhir turun, maka kita akan tahu bagaimana sejarah dari syariat itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti secara pasti perjalanan turunnya Al-Quran. Nah, ayat yang pertama turun. Menurut hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Aisyah mengatakan bahwa ayat dan surat yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama pada surat Al-Alaq. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir itu. Sampai yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian hadis riwayat Bukhari yang lain yang diriwayatkan bersama Imam Muslim itu mengatakan bahwa surat yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Muddatsir. Kemudian yang berikutnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis yang bersumber dari Masarah Umar bin Syarahbil bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah beserta dengan basmalah. Kemudian ayat yang terakhir turun. Ayat yang paling terakhir turun adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 281. Riwayat Nasa'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Baqarah 278. Ini berasal dari riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang berikutnya ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Baqarah 282. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Jarir dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Ubaid dari Muhammad ibnu Syihab. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa ayat kalalah di surat An-Nisa ayat 176. Ini berdasarkan hadis dari muttafaqun alaih dan juga Al-Barra bin Azib. Muttafaqun alaih itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu beberapa pendapat mengenai ayat yang terakhir turun. Nah, berikutnya adalah sekilas sejarah Al-Quran pada masa Rasul. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, tulang belulang, batu, dan sebagainya, dan belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Beberapa orang sahabat dipercaya untuk menulis Al-Quran tersebut. Para sahabat umumnya menghafalkan Al-Quran tersebut serta menyampaikan
kepada yang lain dari mulut ke mulut. Selain itu, para sahabat juga sangat konsen dengan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga mereka tidak akan berpindah mempelajari satu ayat ke ayat lainnya sampai mereka mengamalkannya. Jadi di masa Rasulullah SAW itu Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Tentu ini bukan satu hal yang aneh, karena memang di masa Rasulullah terlalu banyak tantangan-tantangannya, terlalu banyak orang-orang kafir Quraisy dan juga yang lainnya yang mengganggu risalah dakwah dari beliau. Bahkan Rasulullah juga disibukkan dengan beberapa peperangan karena mereka-mereka yang menentang dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dari dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, para sahabat ada di antara mereka yang memang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Karena dianggap mereka itu adalah para sahabat yang punya kredibilitas bagus dan bisa dipercaya. Contoh seperti Khulafaur Rasyidin, mereka itu masuk ke dalam orang-orang yang menuliskan Al-Quran. Kemudian Zaid ibnu Sabit dan yang lainnya. Nah, kodifikasi Al-Quran, kapan sesungguhnya pengumpulan terhadap ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran ke dalam satu mushaf itu dilaksanakan? Kodifikasi Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar ibnu Khattab, tepatnya setelah peristiwa perang Yamamah yang menggugurkan para hafidh Al-Quran dalam jumlah yang banyak. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, begitu Rasulullah itu wafat, lalu digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian di antara umat Islam itu yang kemudian kembali kepada kemurtatan. Bahkan muncul nabi-nabi palsu, karena menganggap bahwa Rasulullah itu sudah wafat, karena itu risalahnya juga berhenti, agama Islam pun juga berhenti. Akhirnya orang-orang yang murtad itu kemudian diperangi, diseru kembali kepada jalan yang benar, kalau nggak mau mereka akan diperangi. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, yaitu perang Yamamah, yang pada saat itu para hafidh Al-Quran itu banyak yang meninggal dunia kala itu. Nah, karena ada kekhawatiran dari sahabat Umar ibnu Khattab, maka beliau mendesak Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini termasuk diantaranya alasan yang disampaikan oleh Umar ibnu Khattab adalah kalau seandainya Al-Quran itu tidak dibukukan dalam satu mushaf, maka dikhawatirkan nanti Al-Quran itu akan hilang dengan semakin banyaknya para hufat yang gugur dalam medan pertempuran atau dalam medan syahid. Nah, akhirnya desakan itu kemudian meskipun berat diterima oleh Abu Bakar yang kemudian konsultasi juga mengajak sahabat-sahabat senior untuk membukanya. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq inilah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dilaksanakan. Namun, yang harus dicatat bahwa Al-Quran di dalam yang dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu tidak diseragamkan bacaannya. Ya, tidak ada keseragaman bacaannya. Jadi masih menggunakan banyak ragam bacaan. Karena mungkin pada saat itu memang masih belum diperlukan. Karena mungkin Islam pun belum tersebar sampai di luar Jazirah Arab. Nah, salah satu di antara mushaf tersebut itu disimpan di dalam rumahnya Hafsah binti Umar. Nah, pada masa Utsman bin Affan, ini mulai terjadi perbedaan. Tersebar luas Islam sudah sampai ke tanah di luar Jazirah Arab. Sehingga muncul berbagai macam kekacauan karena bacaan Al-Quran yang beragam antara satu dengan yang lainnya. Karena nuzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf itu ada makna yang dalam di dalamnya.
Masuk Al-Quran itu bisa dibaca dengan menggunakan beberapa lahjah yang ada di situ. Akhirnya kemudian terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya, yang hampir-hampir itu bisa berujung pada pertumpahan darah. Akhirnya pada masa inilah kemudian Utsman bin Affan itu memerintahkan untuk melakukan penyeragaman terhadap bacaan Al-Quran. Kalau seandainya terjadi perselisihan di dalam bacaan bagaimana? Maka dikembalikan kepada dialek Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersuku Quraisy. Oleh karena itulah Al-Quran kalau terjadi perbedaan dikembalikan kepada dialek, atau kalau dikembalikan kepada dialeknya Quraisy. Sementara bagi bacaan-bacaan yang berbeda, Al-Quran dengan dialek-dialek yang berbeda, maka itu dibakar. Jadi Al-Quran pada masa itu diseragamkan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Mushafnya nanti dikenal dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsman bin Affan. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis pada masa Rasulullah? Hadis di masa ini masih terbatas pada hafalan dan pengamalan para sahabat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menulisnya. Ada sebuah sabda dari Rasulullah tentang pelarangan penulisan terhadap hadis. Disebutkan dalam sebuah riwayat an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Rawahu Muslim. Artinya dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Barang siapa menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian metode Rasulullah menyampaikan hadis. Bagaimana metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis? Yang pertama, para sahabat melakukan dialog secara langsung dengan Rasulullah. Jadi ada dialog langsung bersama dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan beliau. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Nabi. Jadi disampaikan oleh para sahabat. Mungkin pada saat Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, sahabat itu tidak ada di dekat Rasulullah. Karenanya mereka yang tahu memberikan kabar kepada temannya yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. Menurut Mustafa Azami, ada 3 cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah. Yang pertama adalah melalui metode hafalan. Yang kedua adalah melalui tulisan. Dan yang ketiga adalah praktik, yaitu para sahabat mempraktikkan secara langsung hadis-hadis yang diterima dari Nabi. Dan jika terjadi perbedaan, mereka langsung mengkonfirmasikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat, periwayatan hadis sangat ketat. Bahkan pada masa ini terjadi taklilur riwayah atau penyedikitan riwayat. Hadis yang diterima hanyalah hadis yang benar-benar bisa dibuktikan oleh penyampainya benar-benar datang dari Rasul dengan disertai sumpah. Nah, kehati-hatian sahabat ini dengan alasan untuk menghindari hadis-hadis palsu atau sesuatu yang bukan berasal dari Nabi, namun disandarkan kepada Nabi. Apalagi Nabi pernah mengatakan, pernah bersabda dalam sebuah riwayat, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempatkan atau mengambil posisinya di neraka. Oleh karena itulah, maka para sahabat saat itu benar-benar sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, kapan kemudian kodifikasi hadis itu secara resmi dilakukan? Kodifikasi hadis merupakan, kodifikasi hadis itu apa sesungguhnya?
Saya jelaskan dulu. Kodifikasi hadis merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama periode awal untuk membukukan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut catatan literatur, upaya pembukuan terhadap hadis ini secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Ini pada kisaran tahun 99 sampai 101 Hijriah. Untuk itu beliau memberikan instruksi kepada seluruh gubernurnya agar mengumpulkan hadis di wilayahnya masing-masing. Lantas siapa orang yang pertama kali membukukan? Orang yang pertama kali mempelopori usaha pengkodifikasian hadis adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab az-Zuhri. Ya, secara tegas beliau menyampaikan saat hasil karyanya itu disampaikan kepada khalifah ke berbagai daerah, beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang membukukan ilmu selainku. Maksudnya adalah ilmu hadis itu. Baik teman-teman, itu sejarah atau mungkin sejarah mengenai kodifikasi Al-Quran maupun hadis sebagai bekal pemahaman kita di dalam memahami sejarah Al-Quran dan juga hadis. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa didiskusikan secara bersama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.